Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nuzila, NIM D400 190 111 dari kelas Praktikum TTL. Saya akan presentasikan mengenai motor listrik, yaitu sinkron dan asinkron. Ke motor sinkron terlebih dahulu. Prinsip kerja motor sinkron itu ada sebagai berikut. Amortisor pada rotor menghasilkan torsi awal dan mempercepat torsi untuk mempercepat sinkronus motor. Ketika kecepatan motor mencapai sekitar 97% dari papan RPM, medan arus DC ditetapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan, dan rotor akan menarik langkah dan mensinkronisasi dengan medan flux yang berputar di dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron, atau pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau sinkronus torque. Setelah sinkronisasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang jika kelebihan beban sesaat, motor akan slip dan sinkronisasi ulang. Kelebihan beban sesaat, motor akan slip dan sinkronisasi ulang. Perlindungan saat dorongan harus disediakan, jika tidak motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi arus tinggi dan memungkinkan kerusakan motor yang parah. Kemudian untuk komponen motor sinkron ada rotor. Rotor berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lain. Kemudian stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Di sini ada gambar motor sinkron, terdapat rotor dan stator. Kemudian untuk analisa start delta motor sinkron itu ada sebagai berikut. Pada saat dihubung bintang, motor sinkron saat starting mempunyai nilai lebih rendah atau lambat untuk mencapai running. Nilai didapat itu berupa tegangan, arus, RPM, frekuensi, dan daya kecil karena sistem hubungnya adalah line to neutral, yang dimana tegangan dan arus terbagi. Kemudian pada saat hubung delta, naiknya proses starting ke running motor sinkron lebih besar dan lebih cepat. Pada RPM dan arus, nilainya adalah lebih besar 2 kali lipat dibanding saat dihubung start. Dengan hubung delta, sistem hubung motor sinkron menjadi line to line, dimana tidak memerlukan fase. Dan hubung delta membuat nilai arus dan tegangan tidak akan dibagi karena nilai indikator pada motor sama. Kemudian untuk rumus perhitungan motor sinkron adalah sebagai berikut. Untuk mencari NS kecepatan sinkron, mencari slip motor, mencari daya baik itu satu fasa maupun saat 3 fasa. Arus pun juga sama. Untuk arus juga ada yang rumus 1 fasa dan rumus 3 fasa. Masuk ke soal dan penyelesaiannya. Ada contoh soal sebagai berikut. Motor sinkron 3 fase 12 kutub mempunyai impedansi jangkar 100 ohm dan reaktansi 0,5 ohm per fasa. Beroperasi dengan 2000 volt 3 fase 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan, hitung daya maksimum dari 80% dari kemampuan. Kemudian kita diminta untuk menghitung daya maksimum dan torsi dalam Newton meter. Di sini jawabannya adalah sebagai berikut. Kita mencari rumus daya maksimum. Rumus daya maksimum adalah V1 kali V2 per ZS dikurangi V2 kuadrat kali R per ZS kuadrat. Di sini pada rumus dicari PD sama dengan 2000 dimasukkan per akar 3 dikali 1600 per 10 akar 3 dikurangi 1600 per akar 3, kemudian dikuadratkan
dikali 0,5 per 10 kuadrat dikalikan dan ketemu 307.200 watt. Kemudian saat kecepatan mesin sinkron dengan 12 kutub yaitu sama dengan 120 dikali 25 dibagi 12, besaran RPM nya sebesar 250. Kemudian untuk torsi maksimum yaitu Tmax kali omega sama dengan daya maksimum. Kemudian Tmax dikali 2pi per 2 dikali 2pi dikali 250 per 60 sama dengan 307.200. Kemudian dimasukkan nilai 60, yang di atas dipindah ke bawah, jadi 307.200 kali 60 per 2 kali pi 250 dihasilkan 11.724 Nm untuk torsi maksimum. Nah, di sini ada penggunaan motor sinkron dalam industri. Ada apa saja? Yaitu ada yang pertama sebagai mesin penghancur atau rotary cleans dan variable speed ball mills. Lalu ada motor sinkron bisa sebagai penggerak beban-beban mekanis seperti kompresor, blower maupun pompa. Alasannya penggunaan untuk alat-alat tersebut adalah motor sinkron dapat memperbaiki faktor kerja dengan mensuplai daya reaktif yang dibutuhkan oleh beban induktif yang berkapasitas besar, serta motor sinkron dapat memperbaiki tegangan kerja atau mempertahankan tegangan pada terminal input agar lebih stabil. Dan penggunaan kapasitor dapat berfungsi sebagai keperluan pengatur tegangan. Motor sinkron juga sebagai penggerak beban mekanis banyak menguntungkan bagi pelaku industri, yaitu dengan mengkoppel as atau rotor daripada motor sinkron untuk menggerakkan beban. Dan penggunaan motor sinkron ini dapat mengirit penggunaan motor-motor penggerak yang lain. Lalu masuk ke motor asinkron. Di sini ada prinsip kerja. Prinsip kerja motor asinkron atau motor induksi yaitu bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotor. Bila kumparan stator motor induksi dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotor sehingga timbul GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar atau kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar kumparan rotor yang dialiri arus berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Kemudian medan putar pada stator akan memotong konduktor-konduktor pada rotor sehingga terinduksi arus, dan sesuai dengan hukum Lenz atau Lorentz, rotor pun akan turut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif antara stator dan rotor disebut slip. Bertambahnya beban akan memperbesar kopel motor oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada rotor, sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor akan bertambah besar. Jadi bila beban motor bertambah, maka putaran rotor cenderung menurun. Pada rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya yang dililitkan pada jumlah kutub tertentu. Jumlah kutub menentukan kecepatan berputar medan stator. Makin besar jumlah kutub, maka makin mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar medan stator maupun sebaliknya. Kemudian ada komponennya sebagai berikut. Ada motor induksi itu mempunyai 3 komponen penting, yaitu stator, yaitu merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat mengindikasikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotor. Terdapat celah yang merupakan celah udara tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Dan rotor itu sendiri merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi elektromagnetik
dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Kemudian untuk stator itu dibuat dari sejumlah stampings dengan slots untuk membawa gulungan 3 fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu, dan gulungan ini diberi spasi geometris sebesar 220 derajat. Konstruksi stator dasarnya sebagai berikut. Ada rumah stator dari besi tuang, inti stator dari besi lunak atau besi baja silikon. Alur bahannya sama dengan inti, di mana alur ini merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan stator, dan belitan itu sendiri terbuat dari tembaga. Kemudian untuk rotor, motor induksi menggunakan dua jenis rotor. Ada rotor kandang tupai yang terdiri dari batang pengantar tebal yang diletakkan dalam petak-petak slot paralel. Batang tersebut diberi hubung pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Kemudian ada lingkaran rotor yang memiliki gulungan 3 fase, lapisan ganda, dan terdistribusi. Dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulungi kawat pada bagian dalamnya, dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Di sini ada gambar rotor. Lanjut ke analisa. Startlah motor asinkron. Intinya sama juga seperti sebelumnya, yaitu saat dihubung Y, motor asinkron saat starting mempunyai nilai lebih rendah atau lambat untuk naik saat running. Jadi nilai tegangan, nilai RPM, nilai frekuensi dan daya, dan arus itu bernilai kecil karena sistem hubung start ini adalah line to neutral, dimana tegangan dan arus terbagi-bagi, bahkan bisa menjadi 3 fase. Jika 3 fase akan terbagi menjadi 3. Kemudian saat hubung delta, naiknya nilai pada saat proses starting ke running pada motor asinkron juga akan semakin lebih cepat. Pada pengukuran RPM dan arus, nilainya besar 2 kali lipat daripada saat hubung start. Dengan hubung delta, sistem motor asinkron menjadi line to line, dimana tidak memerlukan fasa, dan hubung delta ini membuat nilai arus dan tegangan tidak akan terbagi, dan nilainya akan sama. Kemudian untuk rumus perhitungan ada rumus NS dan rumus slip. NS 120 kali F per P, dan slip itu NS kurangi N per NS kali 100%. Untuk rumus perhitungan motor induksi yang selanjutnya terdapat rugi-rugi motor. Rugi-rugi motor itu P1 kurangi P2. Untuk rumus daya input sama dengan P1 sama dengan akar 3 kali U kali cos pi, cos theta. Maaf. Dengan P1 adalah daya input, U itu sebagai tegangan, dan cos theta sebagai faktor kerja. Di sini artinya 3 fase. Kemudian untuk persamaan efisiensi, yaitu efisiensi sama dengan P2 per P1 kali 100%, dimana P2 itu sebagai daya output dan P1 sebagai daya input. Kemudian untuk menghitung momen torsi, yaitu ada M F kali R dalam Newton meter, P2 sama dengan M kali omega dalam watt, dan omega sama dengan 2 Pn, dimana M itu sebagai torsi, satuannya Newton meter, F itu gaya, satuannya Newton, P2 sebagai daya output, satuannya watt, omega itu kecepatan sudut putar, dan N kecepatan putar. Kemudian untuk contoh soal ada sebagai berikut. Motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz 3 fasa. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. Kemudian tentukan A. kecepatan sinkron dari medan magnet, B. slip per unit, dan C. kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S sama dengan 0,02. Kemudian kita hitung dan diketahui P sebanyak 6. P itu artinya kutub, F itu frekuensi sebesar 60 Hz, dan NR adalah 1140 rpm.
Kemudian kita cari untuk kecepatan sinkron adalah NS 120 kali 60 bagi 6. Kemudian hasilnya 1200 rpm untuk kecepatan sinkron. Kemudian pada slip beban penuh ada S sama dengan 1200 dikurangi 1140 dibagi 1200 yang kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 0,5 atau 5% untuk slip pada saat beban penuh. Kemudian kecepatan putar rotor bila S sama dengan 0,02. Untuk rumus diubah yaitu 1 dikurangi NR per NS. Kemudian kita masukkan 0,02 sama dengan 1 min NR per 1200. Kemudian NR menjadi dalam kurung 1 kurangi 0,02 kurung tutup kali 1200. Hasilnya untuk kecepatan putar rotor saat S 0,02 yaitu 1176 rpm. Untuk penggunaannya sendiri, motor asinkron dalam industri ada sebagai conveyor, kemudian ada penggerak transferring, rangkaiannya sebagai berikut. Dan alasan dari kedua alat tersebut menggunakan motor induksi atau asinkron itu ada yang pertama, motor induksi memiliki konstruksi yang sederhana, relatif murah dan mudah dalam pemeliharaan. Kemudian motor induksi umumnya berputar dengan kecepatan konstan atau mendekati kecepatan sinkronnya. Dan perubahan kecepatannya didapat dengan cara merubah jumlah kutub dan tidak memerlukan tambahan alat untuk mengatur perubahan kecepatan. Kemudian perubahan kecepatannya diatur secara bertahap. Kemudian ada keuntungan atau alasan lain yaitu harganya lebih murah, dan dibandingkan dengan perubahan kecepatan dengan metode perubahan tegangan dan frekuensi, motor induksi ini lebih unggul. Sekian presentasi mengenai ujian akhir semester praktikum DTL. Tema saya mengenai motor sinkron dan asinkron. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.